Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Sahabat-sahabat sekalian, puji dan syukur terpanjat kepada Allah. Kita masih diberi umur, sehat walafiat sampai detik ini, dan masih bisa meniti taat beribadah kepada Allah, wajib maupun sunnah, ibadah ritual maupun ibadah sosial. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi 3 penyebab susah sakaratul maut dan 3 cara mudah sakaratul maut. 3 penyebab susah sakaratul maut adalah yang pertama, durhaka kepada orang tua. Orang yang durhaka kepada orang tua maka akan susah sakaratul mautnya. Itu bagian daripada balasan dari Allah, karena kan di hadisnya isnani yu'ajiluhumullahu fid dunya azaban az-zani wal huquq lil walidain. Ada 2 dosa yang akan dikontani dibalas di dunia sebelum dia mati. 1, zina, dosa zina. Yang keduanya durhaka kepada orang tua. Tidaklah seseorang akan mati kecuali akan dicicipi dulu azab dosa-dosa dia kepada orang tuanya. Nah, ini berat. Jadi durhaka kepada orang tua bisa menyebabkan susah sakaratul maut. Barangkali sahabat sekalian pernah dengar cerita Alqamah, di mana beliau menelantarkan ibundanya di pinggir hutan tanpa dinafkahi, tanpa diurus karena dominan istrinya, yang akhirnya dia pun berjarak dengan orang tuanya. Apa yang terjadi? Di sakaratul mautnya Alqamah susah berhari-hari. Hatta di kisah itu baginda Rasul hampir saja membakar Alqamah karena susahnya sakaratul maut, kasihan. Tetapi ibunya ternyata pada akhirnya meridhoinya, dan Alqamah pun meninggal dalam keadaan mudah sesudah ibunya meridhoi dia, sesudah ibunya memaafkan dia, baru dia mudah sakaratul mautnya. Jadi hati-hati, durhaka kepada orang tua penyebab susah sakaratul maut. Yang nomor kedua, akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk itu menyebabkan susah sakaratul maut. Orang yang sering melukai orang lain, setiap lirikan matanya hanya menyakiti dan menyakiti orang lain. Setiap ucapnya hanya menyakiti, melukai orang lain. Setiap perilakunya hanya ingin menyakiti dan menyakiti orang lain. Maka hati-hati, itu penyebab susahnya sakaratul maut. Termasuk juga yang berhutang, tidak ada keinginan dan tidak ada niat untuk membayar, itu pun menjadikan susah sakaratul maut. Karena orang yang berhutang ruhnya itu mu'allaqatun, masih tersangkut tidak kesana tidak kemari, mudabdabun. Itu kenapa? Karena dia masih punya beban hutang dari akhlak buruk, karena menunda-nunda, bahkan tidak ada etikat baik untuk membayar hutang. Selanjutnya juga penyebab yang nomor ketiga dari susahnya sakaratul maut adalah ilmu hitam. Orang yang punya ilmu yang memadaratkan orang lain itu biasanya susah sakaratul maut. Dia punya ilmu sihir misal,
ya, bisa merubah orang asalnya benci jadi suka, asalnya biasa jadi ya tersihir sampai orang tergila-gila kepada dia. Itu hati-hati, susah nanti sakaratul mautnya gitu. Atau ilmu teluh, dia bisa membunuh orang lewat sihir, dia bisa membuat orang cacat karena sihir, dia bisa membuat rumah tangga cerai-berai karena sihir dia. Orang lain bisa dibangkrutkan, ya, dia bersekutu dengan setan lewat ilmu sihirnya. Itu hati-hati, susah sakaratul mautnya. Banyak ya orang-orang yang ya dukun atau yang suka ya ilmu hitam gitu ya, ilmu yang dia dapatkan dari bersekutu dengan setan. Itu sampai ada yang 3 hari 3 malam, 7 hari 7 malam sakaratul mautnya. Baru sesudah dibuang ilmunya gitu ya, diruqyah, dia baru meninggal dunia. Jadi hati-hati, 3 penyebab susah sakaratul maut: durhaka kepada orang tua, akhlak yang buruk yang termasuk di dalamnya adalah tidak ada itikad baik, bayar hutang, dan ilmu hitam.